Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para viewer Ndara Demang Channel, kali ini kita akan mengunjungi. Beliau ini seorang pengayom masyarakat, namun patut dicontoh karena usaha sampingan beliau ini menurut saya cukup menginspirasi bagi peternak-peternak kambing atau calon-calon peternak kambing. Seperti apa analisa bisnis budidaya ternak kambing ini yang beromsetkan puluhan juta rupiah. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke lokasi di tempat budidaya ternak kambing. Jangan lupa subscribe, like, komen. And also press this bell icon. Berada di kediaman beliau, seorang pengayom masyarakat juga sekaligus peternak kambing. Pak, ini bisa diceritakan kepada para viewer, Bapak ini kan sebagai pengayom masyarakat ya, tugas negara, tapi kok kemudian masih ingin pengembangan budidaya ternak kambing. Ini motivasinya apa, Pak? Saya memang profesinya sebagai abdi negara, kemudian sesuai dengan Perkap Kapolri nomor 9 tahun 2017 bahwa seorang anggota Polri itu boleh memiliki usaha asal usaha itu tidak mengganggu tugas-tugas sehari-harinya. Kebetulan saya itu senang atau cinta dengan kambing, ya. Kemudian kalau kita pelihara kambing itu secara konvensional atau tradisional itu memang sangat repotkan sekali. Contoh misalnya setiap hari harus lari mencari rumput ke sawah, ke ladang ataupun ke hutan-hutan sana. Nah itu saya mensiasatinya itu begini. Jadi saya itu memelihara kambing itu dengan sistem pakan fermentasi. Artinya sekali kita kerja mungkin beberapa hari nggak kerja karena kita sudah tersedia pakan dengan limbah yang ada di sekitar. Mana motivasi lain apa? Motivasi lainnya lagi bahwa saya itu hidup di kampung, saya memberikan suatu gambaran kepada masyarakat agar lebih kreatif dalam mencari nafkah lah. Karena zaman sekarang itu kan kalau kita nggak kreatif itu kayaknya ketinggalan. Apalagi ini pasca pandemi corona, Pak ya. Ini banyak pengangguran ini, Pak. Awal-awalnya saya itu di sini itu pelihara kambing itu punya suara yang nyinyir, Pak. Negatif ya. Ya, negatif. Itu paling nanti 1 bulan 2 bulan itu bosan. Tapi kan saya memang sudah saya niati dan kebetulan saya cinta dengan kambing. Kalau bisa dihitung, Pak, ini saya sudah ketiga kalinya buka usaha seperti ini. Nah, ini kan bisnis budidaya kambing kan mau tidak mau itu kan kita harus mengeluarkan modal nih. Modal awal yang dibutuhkan untuk ternak kambing ini mungkin ada indeks berapa kambing dulu. Kalau untuk sambilan itu ya mungkin di bawah 10 lah. Estimasinya kalau 10 kambing paling nggak 1 pejantan ya. Iya. Kan modalnya. Kalau kambing untuk modal awal berapa, Pak? Kalau kambing sekarang itu yang baru itu yang bikin rata-rata yang sudah mau beranak itu ya sekitar 2.300.000 lah. Kalau yang bagus dibikinnya sampai 2.500.000 lah katakan. Nah, kalau yang Jawa itu domba yang Jawa sekitar 17 ya. Sesudah 200. Kalau berarti 1.700.000, berarti kalau 10 sudah 17 juta ya, angka 10. Perlu pejantan juga ya? Pejantan satu. Ya plus minus ya 20 juta lah ya. Itu untuk kambing. Terus kemudian peralatan apa lagi, Pak? Kalau peralatan itu ya tergantung masing-masing daripada peternak, Pak. Karena peternak itu kan sebenarnya punya metode yang bisa dikatakan metode sendiri-sendiri lah. Dalam 10 kambing itu, ini kan metode pembudidayaannya ini kan pakainya dengan menggunakan fermentasi ya, Pak ya. Nah, kalau untuk fermentasi kalau hanya 10, ini apakah nanti pencacahnya perlu mesin atau mungkin manual, Pak? Oh, kalau pencacahnya itu tidak harus mesin, Pak. Oh, tidak harus mesin. Tidak harus mesin, asal kreatif. Misalnya itu bikin
bengkel dengan pisau jumlahnya 3, kemudian dibikin dari mesinnya bekas mesin pompa air, Ya. itu bisa sebenarnya. Penggeraknya itu. Iya, Ya. penggeraknya itu. Kalau mesin susah paling nggak sampai berapa juta? Kalau mesin Santa itu kisaran antara 3-4 juta. 3-4 juta. Kalau 4 juta itu yang sudah multifungsi. Sudah multifungsi. Kalau yang manual lagi dipotong-potong pakai bot, potong bisa. malah sehat Pak ya. Iya. Ya, itu pun bisa. Artinya kita tidak sebenarnya sesuai dengan kemampuan kita lah. Iya, iya. Jadi kita melakukan usaha itu tidak terlalu terbebani bahwa modalnya besar dan sebagainya. Ya, butuh alat lain ya seperti kayak tong. Nah. Tong itu nggak ada tuh pakai. Dulu saya awalnya pakai plastik, Pak. Malah pakai plastik. Pakai plastik. Berapa untuk kebutuhan 10 kambing itu butuh berapa tong itu? Kalau 10 kambing saya 2-3 tong bisa 2 tong cukup. Sudah. Sudah bisa. Viewer, berarti kalau kita salah satu kita kerucutkan ya, dalam kita memelihara 10 kambing dan plus pejantannya berarti 11, untuk biaya modal awalnya memang ya sekitar kurang lebih plus minus 18 juta ya dalam 10 kambing. Kalau kita punya kambing itu yang sangat kita perhatikan itu adalah masalah kesehatan kambing. Nah, selama ini memang saya tidak pernah menggunakan obat-obat yang dari apotik. Hanya saya itu menggunakan obat-obat warung aja. Misalnya kambing itu mencret, Ya. yuk saya belikan spot tetra aja. Spot tetra. Kemudian penyakit yang sangat rawan sekali itu penyakit kembung, Pak. Mm-mm. Penyakit kembung itu kalau 2 jam tidak tertolong itu Bisa mati ya. pasti mati. Oh. Itu pasti mati lah. Caranya bagaimana? Saya itu sedia ini, Pak. Sedia. Coba bisa ditunjukkan. Ah, sedia suntikan ini seperti ini. Wah, ini kayak Nah, dokter ini. suntikan ini saya pergunakan ketika ada perut kambing yang kembung, itu saya tubreskan itu. Kemudian ini copot kan keluar itu ya. Oh, jadi untuk mengeluarkan anginnya saja. Ya, menggunakan hanya saja. Itu Ini seperti guys, itu. kayak dokter ini guys. Nah, kalau tidak ya biasanya pakai itu, pakai tangkai pohon apa itu pepaya, terus kita oles-oles dengan minyak, terus dimasukkan, nanti kita pijit, insya Allah pasti berubah. Wah, tapi ini udah testimoni ya. Artinya tidak selalu kita menggantungkan obat, tapi kita punya cara-cara mungkin turun-temurun yang mengatasi itu. Tapi ciri-ciri kambing yang kembung dan tidak itu di mana itu, Pak? Kan kelihatan, Pak, kalau kembung itu biasanya bunyi terus, dan bunyinya itu pasti beda. Oh, suaranya. Suara kambing itu beda. Ketika teriak kayak gitu iya, ya. teriak-teriak itu. Waduh. Kalau teriak sekali, 2 kali, 3 kali nggak apa-apa. Tapi kalau sudah di atas 3 kali pasti ada sesuatu. Ini pawangnya ini suara kambing aja bisa membedakan mana dia yang sehat, mana yang tidak. Ini memang ilmu yang sangat menarik. Kayak dokter hewan lah, sakitnya yang di mana, yang jelas nggak tahu karena dia nggak bisa menyampaikan. Tapi kita harus ada solusi untuk bagaimana yang kambing ilmu itu. titen lah. Iya. Ilmu Jawanya ilmu titen katanya. Iya, iya. Berarti analisanya kalau katakanlah 10 kambing kemudian beranak, katakanlah rata-rata 2 dari 10 dikali 2 menjadi 20. Artinya ketika itu 20 berarti dikalikan katakanlah 1 juta, 20 juta ya, 1 tahun, 8 bulan malah ya. 8 bulan ini menurut saya menarik. Salam hari. Ya, baik, kita sudah memasuki area kandang kambingnya. Beliau Pak Daryadi, ini dia Big Farm Sitauriti sebagai sumber pakan ternak beliau, artinya di sekitar lingkungan beliau tanami. Ini kita lihat. Bisa mengganggu sebentar Pak Daryadi? Iya. Ini sedang apa nih ya? Lagi ngarit. Lagi ngarit ya. Iya. Itu jarak tanamnya berapa Pak itu? Nah, kalau yang ini mungkin sekitar 40 juga. 40 ya. Dari sini ke sini. Nanti kan mengembang, Pak. Mengembang itu ya. Sekitar minimal biasanya kalau gitu sekitar 15 lah. Iya. 15. Kita memanfaatkan pekarangan ini, kita nggak jauh-jauh mencari rumput di hutan atau di kebun atau di sawah gitu ya Pak ya? Ya kalau prinsip saya itu dulu kepingin ternak kambing memang seperti itu. Gitu ya. Ya artinya yang lahan yang kosong kita manfaatkan untuk tanam. Sedang membuat pakan ternak. Sedang membuat pakan ternak kambing ya. Iya. Nah, ini dari bahan-bahan apa aja di pakannya nih?
Ini dari bahan rumput yang namanya ini rumput pacong. Rumput pacong. Kalau rumput pacong ini kelebihannya dibanding dengan rumput gajah itu batangannya ini lebih besar dan lebih renyah, kemudian daunnya tidak. Ya, bisa ditunjukkan Pak. Ini untuk rencana fermentasi daun apa saja Pak? Daun yang dipergunakan untuk campuran fermentasi pertama ini suka rumput pacong itu. Yang ada sini dulu apa? Yang di sini apa ini? Kemudian dicampur dengan ini. Ini daun apa? Daun singkong. Daun singkong. Ya. Ada di sekitar kita ada ya? Banyak Pak. Iya. Kemudian ini daun pohon randu. Oh. Kemudian ini Ini apa ini? Apa nih namanya nih? Kalau di sini wararibang apa ya? Oh iya, cara Jawanya wararibang ya. Terus ini kalau untuk daun yang ini juga daun laban juga bisa. Oh, daun laban bisa ya? Daun laban. Berarti paling tidak ada 3 atau 4 jenis yang akan difermentasi begitu ya? Terus ada mesinnya ya Pak ya untuk Ada mesinnya. coba. Ini mesin cepat. Oh ya, ini ada mesinnya, mesin untuk pencacahannya. Ya, ini adalah momen saat pencacahan dengan alat yang mesin. Memang ini mesin yang menurut saya sih cukup sederhana. Setelah dirajang, kemudian hasilnya adalah ini ya Pak. Saya tunjukkan Pak. Ya, hasil rajangnya. Oh, ini sudah dicacah, sudah dicampur. Berarti kalau sudah bentuk itu proses selanjutnya gimana Pak? Proses selanjutnya setelah itu kita campur dulu dengan probiotik. Mana seperti apa Pak campurannya Pak? Probiotiknya ini dari AMAT lah, kemudian dari Itu apa Pak? dengan molasses. Itu molasses. Kemudian ditampung, dicampurkan di mana? Ini ada tabung ini ya? Tabung ya, ini tong-tong ini. Kalau untuk satu tong ini paling 2 tutup probiotik aja. Oh, 2 tutup. Ya, 2 tutup. Yang molassesnya juga 2 tutup. 2 Kalau tutup, 2 untuk tutup. molassesnya lebih, nggak apa-apa. Lebih dari itu. Kemas atau ditutup bagaimana? Tutup. Tutup rapat pakai plastik ya? Terus diikat dengan karet bekas ban sepeda motor. Oh iya. Sekuat-kuatnya karena keberhasilan fermentasi itu sebenarnya pada kedap udaranya itu. Berarti kalau difermentasi berapa hari, berapa jam Pak ini? Kalau untuk kita sudah biasa bahwa untuk fermentasi itu sekitar 4 hari baru. Kalau fermentasi yang bagus Pak, itu sampai berbulan-bulan, bahkan sampai 6 bulan itu masih bisa tahan. Asal ini kedap udaranya. Ya Pak, bisa dijelaskan ini ada jenis kambing apa saja Pak yang dibudidayakan di sini Pak? Ini adalah jenis kambing Garut dan ini sebagai besantannya. Ini Garut. Ya, Garut. Terus itu yang ada telinganya itu teksel. Ada apa itu? Teksel itu. Teksel. Iya, teksel ini. Wah. Ya, ini kemarin peranakan pertama ini di sini. Iya. Kebetulan ini pejantan, ini apa namanya campuran lah rambut. Sudah persilangan barangkali itu Silangan, ya. ya. Jadi sobat pecinta kambing, lucu-lucu nih anak-anaknya. Kita lihat Di Jawa Randu ada. Jawa Randu. Jawa Randu di sana saya kebetulan peliharanya dari kecil. Ini Nah ini dia kandang yang satu. kebetulan untuk kandang yang sedang menyusui. Ini jenis apa ini? Ini Garut. Ini Garut juga ya? Ini Rambon itu. Kalau ada telinganya itu Rambon. Oh ini Rambon. Persilangan sudah ya. Kalau yang Garut itu hasilnya juga tidak ada telinganya. Oh nggak ada telinganya ya? Nah ini peranakan Etawa PN. Oh yang Di sini peranakan Etawa. Jawa Randu yang ini yang. Ya nih bang. Oh iya. Wah, Ini Jawa Randu. artinya ini ada yang domba, ada yang ya kambing Jawa ya. Warnanya beda-beda. Ya kalau dikembang biakan itu kalau satu indukan bisa beranak berapa Pak? Kalau untuk
Coba itu 1 tahun 2 kali. 1 tahun 2 kali. Jadi Iya. sekitar 1 bulan. Ini satu-satu tapi Ini belum ada 1 tahun ya. belum. Saya ingat dulu Berarti kayaknya dulu pas perkembangannya begitu cepat ini. puasa, pas bulan puasa ini. Oke. Demikian guys, kalau yang Anda tertarik membutuhkan kambing untuk pedaging atau untuk kambing guling, ini nanti bisa dilihat di konten ini, ada nanti nomor HP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darah Demang Channel mantap. Terima kasih.